Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat duduk bersama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dalam halaqah yang ke-62 di pagi ini. Kita masih merujuk kata-kata emas, kata-kata mutiara Al-Fudail rahimahullah yang sudah dibincang kemarin dan hari sebelumnya. Apa kata Fudail bin Iyad? Jika kamu berada dalam majelis lalu kamu berbicara, tak peduli siapa yang mencela dan memujimu, maka bicaralah. Artinya ini dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Kalau kita mampu berbicara, kita kena berbicara. Menyampaikan hak itu wajib. Watawasau bil haq itu wajib. Jadi kita di sini mau kemukakan kisah yang selaras dengan apa yang dikemukakan dalam gagasan Fudail bin Iyad. Kisah yang terjadi antara seorang khalifah yang ketujuh dinasti Bani Umayyah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang meninggal tahun 99 Hijrah ataupun 717 Masehi. Apa cerita khalifah ini? Sebagai diketahui, khalifah ini istananya, kantornya, pejabatnya di Damsyik, Syria, di Syam. Lalu suatu hari dia mau pergi umrah ke Mekah. Maka saat melalui Madinah, khalifah singgah di sana, katanya bermalam, barangkali 3 malam. Di sana dia menanya penduduk Madinah. Adakah di Madinah ini tokoh yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, yang dapat mengisi kekosongan rohani saya? Kira-kira begitulah. Dia minta berjumpa dengan ulama. Ditanya penduduk Madinah, adakah di sini ulama kenamaan yang boleh menyiram ketandusan rohaniku, katanya. Kata penduduk ada. Lalu penduduk memanggil yang namanya Abu Hazim Al-A'raj, yang nama sebenarnya Salamah bin Dinar, meninggal dunia 140 Hijrah. Ini seorang tokoh tabi'i, tokoh kenamaan di Madinah yang berjumpa dengan sahabat. Tokoh tabi'i kenamaan Abu Hazim Al-A'raj. Dipanggillah Abu Hazim untuk berjumpa dengan khalifah. Setelah Abu Hazim sampai di majelis khalifah, kita ambil inti perbincangan mereka saja. Intinya, apa kata khalifah? Khalifah bertanya kepada Abu Hazim, "Wahai Abu Hazim," katanya, "mengapalah saya dan kebanyakan orang ini tak siap nak menghadapi kematian? Kenapa saya ini bimbang nak menghadapi kematian?" Kematian ini saat yang perlu difikirkan, ya. Babak kematian kalau tidak difikirkan, tidak dirancang, nanti bila kematian itu datang, orangnya mesti susah kelang kabut. Karena apa? Karena menghadapi perkara yang tidak dirancang. Tapi kalau dirancangnya baik, di plannya baik, bila datang kematian dia tidak susah lagi. Ini yang dikatakan, yang ditanyakan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah ke-7 dinasti Bani Umayyah,
kenapalah saya dan kebanyakan orang ini takut mati? Malana nakrahul maut ya Aba Hazim, katanya. Malana nakrahul maut ya Aba Hazim. Kenapalah kita ini tak siap nak menghadapi kematian, malah takut. Nakrah itu bimbang, takut, risau. Cerita ini boleh dilihat dalam banyak sumber ya, antara lain Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, halaman 147. Malana nakrahul maut. Kenapalah kita ini takut nak mati? Kata khalifah kepada ulama. Artinya apa? Khalifah ini curhat, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan kegundahannya kepada khalifah, kepada ulama. Pemimpin bercurhat kepada ulama, tandanya ada perhatian kepada ilmu, ada perhatian kepada ulama. Abu Hazim menjawab dengan senang. Kata Fudail tadi, kalau kamu berani mengatakan, ya sampaikan saja. Jadi Abu Hazim menyampaikan isi hatinya. Setelah ditanya, apa kata Abu Hazim? Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum wa kharrabtum akhiratakum. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fa antum takrahuna an tantaqilu minal umran ilal kharab. Pertanyaannya 3 patah perkataan, jawabannya panjang sedikit. Pertanyaan kalau bahasa Arab, malana nakrahul maut. Kenapa kita takut menghadapi kematian? Jawabannya, karena kamu membangunkan keduniaan dan meruntuhkan keakhiratan kamu. Wajarlah kamu keberatan meninggalkan negeri yang kamu bangun menuju negeri yang kamu runtuh sendiri. Apa maknanya? Maknanya, kata Abu Hazim, manusia ini kebanyakannya meruntuhkan, memusnahkan alam akhiratnya, merusak-rusak alam kuburnya, membuat dia susah menghadapi kematian. Kerja manusia begitulah, katanya. Dunia dibangunnya, katanya. Akhirat tidak dibangun. Tentu wajar sekali lah orang tuh takut meninggalkan dunia yang sudah dia bangun menuju akhirat yang belum dia bangun, malah dia runtuh sendiri. Berapa banyak sekarang media-media yang dipegang yang merusak alam kubur, merusak alam akhirat, menyusahkan masa orang itu masa nak mati. Berapa ramai yang digenggamnya siang malam. Lalu apa respon khalifah? Qala sadaqta. Betul lah itu, katanya. Saya kena itu, katanya. Betul lah, disokong. Diterima dengan baik. Sadaqta ya Aba Hazim. Kemudian pertanyaan berikutnya, fa kaifa al-qudum 'ala Allah? Sebenarnya orang itu bila dia meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, kembali ke hadrat Allah, menuju hadrat Allah ini macam mana sebenarnya ceritanya, kedudukannya? Orang meninggal itu macam mana kedudukannya? Kata khalifah kepada ulama Abu Hazim Al-A'raj. Kata ulama Abu Hazim, ammal muhsin fakal ghaib yaqdumu ala ahli farham masrura. Wa ammal musi fakal abiq yaqdum ala maulah khaifam mahzuna. Kata Abu Hazim, manusia itu ada 2 kelompok. Pertama, muhsin. Dengan kata lain, insan yang saleh, begitulah ya, yang banyak disorot dalam Al-Quran. Manusia yang saleh, manusia yang taat. Yang kedua, lawannya musi, manusia yang jahat, yang tidak beramal saleh, yang tidak taat. Kalau manusia yang baik, beramal saleh, katanya, bila dia meninggal, statusnya seperti, katalah seorang anak
diantar belajar di luar negeri, lalu dia belajar dengan rajin dan tekun, kembali ke pangkuan keluarganya membawa kejayaan, dia akan riang dan gembira. Tidak masalah katanya. Orang yang beramal saleh bila kembali kepada Allah macam ahli keluarga yang pergi meninggalkan keluarga kemudian kembali kepada pangkuan keluarganya membawa kejayaan dan kegemilangan. Dia disambut dengan gembira dan dia sendiri gembira katanya. Adapun si musik, si jahat tadi statusnya seperti hamba sahaya yang lari dari majikan. Hamba sahaya itu milik penghulunya, milik majikannya. Ataupun katalah kalau dengan bahasa sekarang ada seorang pekerja rumah tangga, lelaki atau perempuan, katalah lelaki, katalah dia driver, supir, tukang kebun, kerja dengan majikannya. Kemudian dia membuat masalah, lari dari majikan. Negerinya jauh, paspornya ada disimpan majikan, dokumennya disimpan majikan. Macam mana nak balik ke rumah? Balik tu wajib, meninggal tu wajib. Tak dapat, tak ada pilihan lain. Bila sampai ajal, kita pasti menghadap Allah. Jadi manusia yang jahat bila meninggal dia khaifan, takut, mahzunan, sedih. Kalau kita cerita orang-orang yang meninggal dunia ini dalam yang ditulis ulama ya, banyak sekali ceritanya menakutkan. Mendengar komentar ini, fabaka Sulaiman. Khalifah menangis di hadapan ulama, menangis di hadapan pembesar negara. Karena apa? Menginsafi kelemahannya. Dia terasa dia belum tergolong lagi orang yang muhsin atau saleh tadi. Dia masih banyak kelemahan. Lalu dia menangis. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya berhasillah ahli ilmu tadi yang menyampaikan message kepada manusia yang haus kepada ilmu, yaitu pemimpin negara sendiri, khalifah yang ketujuh dinasti Bani Umayyah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi pandai dia ya. Bukan bila dia dipanggil umpamanya dia diam ataupun dia cakap perkataan yang kurang menyentuh. Ini memang bersesuaian apa yang dihajarkan oleh khalifah, apa yang disampaikan oleh Abu Hazim Al-A'raj, dan message ini sesuai untuk kita sepanjang masa. Kita perlu menanya diri kita, adakah kita sudah siap untuk menghadap Allah? Satu. Yang kedua, kira-kira kita ini termasuk muhsin, mukmin yang baik, atau musik, hamba yang banyak masalah dengan Allah. Maka inilah peluang kita untuk membaiki diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah merahmati Al-Fudail bin Iyad, merahmati Abu Hazim Al-A'raj, merahmati Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dan merahmati semua sahabat Anda yang sudah mendahului kita, guru-guru kita muslimin muslimat di mana saja berada. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al wa ihfazna bima hafizta bi ibadakal muttaqin. Allahumma ihfazna bima hafizta bihi awliyakal muqarrabin ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.